Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Profit luar biasa. Hari ini IHSG-nya bagus banget ya karena berhasil breakout. Dan ya sebenarnya kita kita singkirkan dulu sebentar untuk ulasan market review dari Composite. Ada beberapa yang bertanya kepada saya di grup berbicara mengenai stock split BCA, bagaimana prospeknya ke depan. Secara kita ketahui, Bank BCA ini adalah saham dengan dengan kondisi banyak orang nabung di sini ya, maksudnya beli dengan kondisi long term. Ada kekhawatiran bahwa BCA ini akan menjadi Unilever kedua mungkin. Itu stock split ambiar ya. Terus bagaimana kita antisipasi dan bagaimana kita menyikapinya? Untuk berbicara di sini, untuk berbicara mengenai itu, saya hanya memfokuskan mengenai technical analisa saja. Saya tidak akan bahas mengenai fundamentalnya, karena seperti Bapak Ibu ketahui, di Winter Stocks Indonesia kita memfokuskan diri untuk analisa hanya scope di technical analisa. Kalau kita bicara fundamental, Bapak Ibu juga ketahui bahwa fundamental adalah suatu indikator lagging ya. Jadi proses pengambilan keputusannya itu seringkali kalau kita berdasarkan fokus fundamental di hari-hari ini agak kurang relevan. Karena di hari-hari ini banyak terjadi pergeseran, baik pola bisnis, behavior, dan lain-lain ya. Dan tentu saja tidak kecil juga impact-nya terhadap sisi laporan keuangan dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai fundamental, kita melihat laporan keuangan dan hari-hari ini tidak gampang ya, ekonomi tidak gampang dilalui dan banyak ekonomi yang terpuruk terkena impact dari COVID-19 ini. Jadi susah untuk kita untuk melihat fundamental. Ditambah lagi proses nanti pola bisnis dari perbankan ke depannya akan banyak berubah. Kita juga tahu bahwa ke depan bank akan transform platform digital ya, banyak cabang gerai yang mungkin akan, saya tidak tahu apakah ditutup atau merubah fungsi atau alih fungsi. Tapi sedikit banyak yang kita lihat di depan mata saat ini adalah bisnis ya, banyak sekarang sudah beralih ke digital. Jadi transaksi juga banyak ke sana. Begitu juga dengan mungkin kalau dalam finance ya, dunia finance, nabung juga sama. Nabung juga mungkin ke depannya orang tidak perlu ke cabang ya. Dan tetap ada hal-hal yang mungkin harus ada di adjust juga ya dari pola-pola tersebut. Tapi begini, kalau kita memang saat ini situasi dan kondisi memaksa kita untuk merubah pola kita ya. Kalau tadinya kita ya fine-fine saja, memang ada orang-orang tertentu yang masih males untuk beralih ke digital. Tapi tetap mau nggak mau kan kita harus digeser, harus ke sana. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ada banyak hal juga yang nggak gampang untuk berubah dari konvensional menuju digital. Ya, banyak juga orang yang tetap nyaman untuk datang ke bank. Especially dalam kita berbicara mengenai transaksi setor tunai, ya tarik tunai yang kadang juga sampai saat ini masih diperlukan karena banyak usaha bisnis juga tetap orang masih belum bisa behaviornya tetap mesti lebih nyaman di situ gitu ya. Tidak mudah, jadi harus ada peralihan juga. Walaupun sekarang dalam mungkin kalau kita berbicara mengenai 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin akan berubah. Yang mana kita berbicara mengenai nanti di 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan adalah generasi milenial yang saat ini ya, angkatan pekerja muda nanti sudah mulai stabil perekonomiannya, sudah mulai mapan. Mereka yang akan jadi salah satu penggerak ekonomi juga ya kan. Jadi transaksinya banyak di mereka. Tapi saat ini kan masih menuju proses ke sana ya, menuju proses ke sana dan tidak gampang juga ya, karena tidak gampang juga.
Mungkin kita bicara, kita langsung coba lihat chartnya juga ya. Kita coba langsung lihat chartnya juga. Apakah chartnya bagaimana? Kalau kita secara, jadi daripada kita bicara mengenai, kita berandai-andai mengenai 5 sampai 10 tahun ke depan, kita coba lihat chartnya saat ini bagaimana. Dan kita langsung mulai lihat dari monthly-nya aja, dari sisi langsung ke bulanan ya. Karena apa? Karena chart bulanan itu menggambarkan, kita bisa mempredik sekitar at least 3 tahunan ke depan ya. 36 candle setara dengan 36 candle monthly. Ya, monthly. Satu candle, kalau di chart bulanan, satu candle itu mewakili 1 bulan transaksi trading ya. Dan kita lihat, kalau lihat kondisi seperti ini ya, kalau lihat kondisi seperti ini monthly-nya ya, Bank BCA itu masih bagus banget, masih dalam tren naik ya, masih dalam tren naik. Dan kita lihat kalau dia masih ada di atas skyline ya, selendang susunannya juga masih rapi, selendang, skyline, dan V-line masih rapi semua. Dan candle hanya sedikit di bawah selendang, candlenya sedikit di bawah selendang. Dan saya lihat itu masih wajar, karena kita ketahui kan perbankan juga situasi saat ini nggak mudah gitu ya. Dan BCA juga saat ini sedang melakukan transformasi. Kita ketahui dia juga sedang akan rilis atau sudah dirilis lah Blue BCA Digital. Dan kedepannya tentu saja mungkin anak perusahaan ini akan di IPO-kan juga. Kita tidak tahu. Dan saat ini bobot BCA masih cukup berat di IHSG ya, bahkan masih nomor 1. Fund manager asing masih transaksi, masih ngumpulin emiten ini. Walaupun kita lihat dia transaksinya naik turun ya, tapi kita pada lihat dasarnya, trennya tetap naik, asing masih transaksi di sini. Dan kenapa dia harus stock split? Saya rasa ini kayak strategic movement ya, langkah strategik yang mana kita ketahui dalam minggu ini Bukalapak akan meluncur di market dengan harga 800-an rupiah. Dan dia mungkin akan bergerak di 700, up-nya saya lihat sangat mungkin untuk bergerak di level 1000-an. Saya nggak tahu nanti Goto akan launch di harga berapa ya, tapi kalau BCA di harga 30.000 akan menjadi sesuatu yang menurut saya yang dikejar. Ini adalah saat ini juga yang transaksi yang cukup besar. Sekali lagi kita lihat ada potensi dari generasi milenial. Banyak angkatan-angkatan baru yang baru trading ya di tahun 2020 ini, 2020-2021, banyak akun-akun baru yang baru buka, dan itu boleh kita bilang, kita biasa sebut sebagai angkatan corona ya. Dan ya, karena baru masuk ke bursa, baru masuk ke saham, jadi yang mereka trading kan rata-rata harganya ya yang mereka cari di bawah 1000-an ya, level 1000-an itu masih di batas psikologisnya mereka. Bayangkan kalau tradingnya di 30.000 satu saham, yang mana BCA kalau kita beli satu lot senilai 3 juta, yang buat jumlah nominal segitu buat angkatan milenial atau yang baru memulai trading, mungkin sanggup beli. Cuma efek psikologisnya berbeda tentu saja ketika kalau beli saham di harga satu lot 80.000 ya, kalau dengan harga 800 rupiah satu lot kan 80.000. Atau meleset-meleset satu lot 1000 pun, meleset-meleset harga satu lembar sahamnya 1000, meleset-meleset dia beli 100.000. Masih oke banget ya, masih oke banget. Dan kalau beli 100.000 untuk uang 1 juta bisa dapat 10 lot, sedangkan kalau BCA 3 juta itu baru coba dapat 1 lot. Jadi mungkin orang tidak mempertimbangkan nilai fair value-nya, tapi yang mereka pertimbangkan adalah nilai ekonomis dari suatu saham. Nominal sekian dapat jumlah lot berapa. Itu kan yang paling pendek pikirannya. Mereka tidak berpikir mengenai, ini nilai segini itu valuasinya gimana, berapa besar loh, bla 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 bla. Mereka nggak mikir di situ. Yang mereka pikir, dan saat ini tren yang bergerak di IHSG saat ini adalah tren dengan transaksi yang naik turun, volatilitasnya tinggi. Artinya apa?
Artinya banyak pelaku melakukan hal trading daripada investasi. Jadi itu saya rasa yang jadi diantisipasi oleh BCA untuk melakukan stock split supaya harga sahamnya menjadi liquid dan masuk dalam ambang batas buyable ya, bisa dibeli ya. Kalau level dia stock split di 30.000 dibagi 5 berarti kan di sekitar 6 ribuan. Yang mana di harga satu lot mereka cuma 600.000 dan kalau beli dalam 1 juta mereka 600.000, 1.200.000 mereka bisa dapat dua lot, lumayan. Sorry, 600.000 1 juta, ya 2 lot ya. Jadi dengan mau beli uang 1.200.000 saja sudah bisa kebeli 2 lot. Bayangkan dengan harga sekarang yang harus 3 juta. Jadi turun sampai separohnya dengan harga terdiskon sampai separohnya untuk bisa dapat 2 lot. Kan dari situ orang cuma mikir, oh terjangkau nih BCA. Apalagi saat ini orang banyak angkatan kolonial ya, apa kolonial lagi, kolonial Belanda kali ya. Maksudnya corona, angkatan corona, maksudnya milenial ya. Jadi mereka itu pengen beli BCA, tahu BCA itu perusahaan bagus, tahu. Tapi kalau mau beli disuruh pikir-beli, aduh kok mahal ya, nyangkutnya gitu terus. Jadi nggak beli. Jadi mereka BCA ini langkah strategi dari BCA berharap dengan harganya diturunkan seperti itu, BCA bisa bersaing dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, dengan Traveloka Sun ya, Tokopedia dan Goto dan Traveloka Sun untuk segera, maksud saya belum ditransaksikan, tapi dia bisa fight di situ. Sisi baiknya untuk IHSG adalah apa? Otomatis transaksi di IHSG akan menjadi tambah besar lagi, ya. Jadi tambah IHSG transaksinya. Saat ini transaksi IHSG berapa sih? Coba kita cek dulu ya. Composite hari ini transaksi IHSG oke loh. 11,9 triliun. Semakin meningkat dari hari ke hari. Beberapa hari ini naik ya, naik cukup cukup oke. Jadi saya lihat ini yang mau dikejar ke depannya. Dan kita berharap IHSG di beberapa waktu ke depan kalau BCA segera melakukan itu, maksudnya gerak cepat untuk stock split, eh, tidak menutup kemungkinan nanti bulan September, Oktober akan boom transaksi IHSG jadi 3 kali lipat ini mungkin atau 2 kali lipat ini setidaknya 20-an triliun ditambah dengan ada transaksi dari Bukalapak juga ya. Itu harapan kita semua. Jadi market jadi bergairah ya, orang transaksi banyak di sini. Oke, sekarang kita compare ya. Orang bilang, "Pak, saya kok kalau nanti dibandingkan dengan Unilever gimana?" Bentar, saya mau cerita Unilever dulu deh kalau gitu. Kita cerita Unilever ya. PR. Nah, kita cek monthly-nya. Saya mau mengingat flashback dulu sedikit. Unilever itu stock split di bulan Januari 2020 ya. Kita flashback bulan Januari 2020. Kita lihat kondisi sebelum sebelum dia stock split dan setelah dia stock split bagaimana? Oke, mana? Nah, ini di bulan Januari, 31 Januari ya. Nah, ini 30 Desember. Jadi kondisi Desember, kita bisa lihat Bapak Ibu, saya analisa sedikit technical ya. Yang saya takutkan dalam tren panjang adalah ketika selendangnya cenderung turun dan sudah mendekati dead cross ke skyline. Dan kita lihat bahwa kalau kecenderungan ini adalah melihat memang sudah menuju ke arah downtrend. Jadi sebelum stock split sekalipun Unilever tuh posisi sudah turun. Dan kalau kita cermati dengan lebih detail di monthly ini tercipta pola head and shoulder, inverted head and shoulder ya. Ini shoulder-nya, head-nya, shoulder-nya dan dia turun. Saya coba gambarkan ininya, garisnya ya, warna ini deh ya. Oh, apa ya?
Oh, ini soalnya laptop saya resolusinya terlalu ini, jadi dia garisnya terlalu kecil ya, resolusinya terlalu tinggi. Antara 4K. Ini kalau kita gambarkan, ini shouldernya, headnya, shouldernya, dan bam, dia naik sedikit, dan dia langsung nyungsep. Ya, jadi ini tercipta pola head and shoulder nih, inverted ya, inverted head and shoulder. Sorry, bukan inverted, ini benar-benar head and shoulder. Yang inverted itu malah ke bawah ya. Kan saya nggak ini. Nah, ini kelihatan nih tuh. Kalau saya zoom dia naik turun naik turun. Nah, ini di sini mulai kelihatan nih head and shoulder-nya ya, dan ini pola bearisnya kelihatan jelas. Oke, jelas ya di sini ya. Ini di level monthly. Kita tanpa mempertimbangkan di fundamental sama sekali. Kalau kita mau ngomong Unilever fundamental, ya salah lagi. Karena apa? Kita nggak bisa bandingkan antara industri yang berbeda. Yang satu finance, yang satu consumer. Nggak bisa kita bandingin begitu apple to apple gitu ya. Jadi kalau sama-sama mau ngomong movement, pergerakan, downtrend dan uptrend, koreksi, ya kita ngomongnya technical analisa. Salah kalau orang bandingkan antara industri BCA dan industri Unilever dibandingkan gitu. Jangan, nggak sama, beda ya. Sekarang BBCA. Nah, BBCA ini trennya masih sehat, masih bagus ya. Dia memang koreksi, tapi siapa yang tidak koreksi di tengah pandemi dan kemudian rebound dan sekarang dia naik, tapi naiknya apa? Dia turun sekarang. Tapi bagusnya adalah dia tidak buat lower low. Jadi kalau kita tarik garis, ini kita ngomong trend line lah, kita ngomong sekarang, kalau tadi saya gambar head and shoulder, technical analisa klasik di Unilever, tidak adil kalau kita tidak lakukan hal itu juga di BCA, kan? Nah, ini kalau saya tarik begini, masih trend uptrend. Trennya masih up, ya, going up, dan kalau pola dia ini naik, pullback, ya, naik, pullback, naik, sempat break all time high loh Bapak Ibu. Dia pullback dan pullbacknya ini tertahan level support. Kita berharap ini adalah level support dia. Kalau saya lihat level support di BCA itu di sini. Ya, kalau saya lihat level support dari beberapa waktu. Nah, ini saya lihat ini adalah level supportnya. Ini beberapa waktu ini yang tadinya jadi resisten, dia turun. Nah, ini jadi support karena dia naik, dia tertahan di level ini dan jebol. Dan begitu dia jebol, dia naik juga tertahan di level ini, berarti area ini cukup valid ya, menjadi support dan resisten. Dan dia masih tertahan di level support. Jadi saya berharap dia dalam waktu dekat dia akan naik lagi. Especially setelah stock split. Ya, setelah stock split. Jadi saya lihat BCA masih berpotensi. Oke. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya, saya malah melihat ini sebagai suatu hal yang positif di BCA. Dan untuk itu, saya malah merekomendasikan Bapak Ibu untuk buy BCA. Masih buy loh BCA ya, jangan khawatir. Dan berbahagialah yang hari-hari kemarin ketika koreksi sempat beli. Jadi ya oke lah. Emiten ini masih layak untuk menjadi salah satu penghuni portofolio Bapak Ibu ya. Oke, itu stock split BCA. Mungkin judul untuk besok adalah bahasan mengenai stock split BCA aja ya, untuk review. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. Oke, market review kita. Nah, market review kita bagaimana nih? Market review kita bagus ya, ini masih bagus. Dan saya akan coba gambarkan, saya sudah coba gambarkan. Nah, ini saya coba. Ini analisa kita beberapa waktu ini, seperti saya sudah bilang ke Bapak Ibu, bahwa IHSG ada support resisten yang di sini yang cukup dekat karena sideways, yaitu 6045 dan 6113. Dan kondisi ini saya lihat hari ini bisa breakout. Saya rasa kalau dia udah mulai begini, saya akan naikkan 6113 ini menjadi ke level berikutnya.
Kenapa saya naikkan? Karena saya merasa bahwa dia sudah cukup kuat untuk berulang kali mendobrak ini ya. Jadi saya akan naikkan resisten berikutnya jadi 6.166. Yang mana IHSG jika mampu breakout 6.166, selanjutnya dia akan mencoba mendobrak resisten tren area di sini ya, tren lain apa dia punya pola pennant ini ya. Pola pennantnya dia untuk kalau dia bisa breakout ini potensi akan lanjut naik. Kalau saya lihat di weekly-nya kelihatan sih. Nah ini. Ini targetnya kalau saya ukur target panjang ini saya naikin, dia potensi sampai ke 7 ribuan sih. Ini bisa sampai 8 ribuan. Jadi ini kalau saya gini, nah dia potensi 7.500-an, 7.490-an. Jadi kalau dia bisa, ini weekly loh ya, ini weekly. Jadi kalau bisa breakout ini akan bagus sekali IHSG. Inilah saya menantikan yang saya bilang tadi. Balapak, BCA Stock Split, Goto, Traveloka, belum nanti Telkom juga ikut-ikutan unicorn, pokoknya mau IPO. Wow. Yang saya lihat nanti mungkin kemarin ada yang bilang sama Pak Pak Erwin, asing kok masih relevan, cukup relevan kah untuk dilihat secara asing banyak keluar dari IHSG dalam beberapa waktu ini. Ya, tapi kalau lihat China yang cenderung untuk regulasi memperketat regulasi untuk startup company yang teknologi company, anti monopoli dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kalau asing juga akan melirik Indonesia dengan pangsa pasar yang kuat ya. Ingat, Indonesia punya angkatan pekerja, angkatan muda yang cukup masif, yang mana itu menjadi kekuatan untuk startup teknologi. Ya, itu pangsa pasar empuk tuh buat mereka. Nah, kalau lihat monthly-nya, keren banget. Ya, keren banget, masih sangat relevan sekali. Jadi saya lihat IHSG tidak heran lah kalau dia bisa breakout level-level ini akan cakep banget. Ini level all time high-nya dia. Ini level all time high 6.690 yang mana kalau dia breakout ini wow. Very good ya. Oke. Composite sendiri hari ini membukukan transaksi asing net buy 189,9 miliar. Keren banget kan? Net buy 189,9 dan transaksi hari ini sudah saya bilang tadi 11,9 triliun yang oke banget. Itu menandakan volume tinggi, harga naik, volume tinggi. Berarti trennya kuat ya, apalagi IHSG sudah nutup gap kemarin. Happy lah kita semua ya, happy. Jadi yuk kita sama-sama kawal ini potensi momentumnya bagus. Jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu buat yang baru mau belajar saham sekarang momentumnya nih sekarang. Jangan telat sampai kalau udah rame pasarnya ya. Dan gini, kalau momentumnya kuat, ingat diikuti dengan volatilitas yang tinggi. Karena semakin banyak orang bertransaksi di dalam, semakin banyak psikologis yang juga masuk di situ. Jadi akan membuat market jadi friksinya banyak sekali, naik turun, wah, bang. Nah, itu kalau psikologinya belum matang, selesai sudah. Berapa banyak hari-hari ini? Kita nggak usah ngomong deh. Grup Winastok aja deh. Ketika saham naik, bawahnya kepengennya deg-degan gitu ya. Waduh, akhirnya jualnya kecepatan. Kan masalah jual kecepatan sebenarnya. Ketika dia lagi tinggi, ada pepatah bilang, semakin tinggi, maka goyangannya semakin kuat. Bayangin, tadi BABP ketika dia mulai naik, itu goyang di berapa ya, pokoknya belakangnya 56, 456 kalau nggak salah. Terus saya cek dulu BABP. Saya sempat lihat soalnya. Ya, 456, bener. Jadi pas waktu 456, dia naik turunnya itu volatilitas tinggi. Turun sampai 448, berat. Naik lagi 452, turun lagi, berat. Sampai ada beberapa yang capek saya, Pak ini BABP hold apa nggak nih? Hold apa nggak nih? Kenapa? Karena kemarin mereka jualan di harga 400-an. Dan mereka tadi memutuskan untuk masuk lagi dan galau lagi. Nah, kemarin BABP banyak yang jualan di harga 400-an. Karena apa? Merasa nggak kuat. Wah, jangan-jangan nggak kuat nih. Ternyata begitu sesi 2, bam, ditarik. Gitu.
psikologis, psikologisnya parah banget. Sesi satu goyangannya maut sekali. Wah, itu buat saya akhirnya, ya saya kasih tahu, udahlah, jangan dipototin tuh monitor, saya bilang gitu. Yang penting kita sesuaikan dengan trading plan aja gitu. Itu pentingnya Bapak Ibu tergabung di grup ya, tergabung di grup dan pantau grup ya, pantau grup, dan kita sama-sama bareng-bareng, sama-sama kita bukan sama-sama bareng kawal sahamnya, bukan. Kita bukan grup bandar, tapi sama-sama kita memupuk atau kita mempelajari psikologi trading yang benar ya. Mempelajari psikologi trading yang benar adalah fondasinya, dasar. Nanti kedepannya akan membantu Bapak Ibu melihat pola pola trading yang benar, investasi yang benar gitu ya. Dan cara analis yang benar itu juga penting ya. Ya, come and join us ya. Jangan sampai telat momentumnya. Bolak-balik loh, saya sudah bilang. Kemarin ketika market lagi merah di bulan Maret, saya sudah bilang, sekarang waktunya belajar. Kemudian habis itu bulan April, Mei, Juni, Juli kan cenderung trennya mulai naik trennya ya. Oke, lanjut lagi. Kok agak melenceng nih. Ya. Terus sekarang kita coba besok, bagaimana pergerakan besok ya. Besok kalau saya lihat kondisi di atas selendang begini, ya IHSG momentumnya kuat. Wow, kita juga udah bilang ya, waktu itu saya buat market review untuk mengawali akhir bulan Juli, dan saya melihat perdagangan di bulan Agustus bagaimana. Saya melihat di awal minggu Agustus itu akan bagus, momentumnya kuat, hype-nya bagus, ditambah dengan Bukalapak juga akan IPO lagi-lagi ya, itu 22 triliun men. Bukan saya pom-pom terus, tapi kita melihat dari sisi transaksi yang akan terjadi di bursa. Ya, otomatis akan ramai banget sih. Ya, oke. Jadi itu tren-trennya, dan saya lihat ini trennya positif, akan positif nih ya, nggak usah khawatir. Harapan saya ini bisa breakout 6.166 di minggu ini sih ya, kita berdoa aja, doa. Oke. Kemudian lanjutnya ke sektoral. Secara sektoral bagaimana? IDX Basic masih oke ya, sudah mencoba untuk breakout skyline yang mana jadi resisten dynamic kita, potensi masih oke banget. Hold aja bagi Bapak Ibu yang belum punya, silakan kumpulin emiten ini ada apa aja, silakan Bapak Ibu masuk ke IDX website ya, website IDX, cari aja di sini ada daftar-daftarnya. Terus habis itu consumer cyclicals juga mencoba untuk breakout titik tertingginya dia di harga 800-an ini ya. Ini kalau bisa breakout ini, tren menunjukkan tren kuat untuk uptrend nih, consumer cyclicals ini. Terus habis itu ada energi, sektor energi masih sideways, yang mana tapi saya lihat trennya cenderung naik, dia tidak buat lower low. Jadi, nah yang kayak begini nih yang saya bilang psikologi trading. Turun, sektornya turun, sahamnya jadi pasti otomatis turun, tapi pada dasarnya trennya kan masih naik. Jadi, kita harus punya kekuatan atau keteguhan untuk bisa hold saham ini, sabar ya, dan disiplin tentu saja supaya dia bisa mengiring lah, tetap naik ya. Kalau saya bilang ini kuat karena apa? Dia membentuk pola double bottom, yang mana saya lihat kalau dia bisa breakout ini akan ya. Terus finance, sektor finance, wow ini naik ya hari ini ya. Ini ngikutin BBCA nih. Terus kalau dia bisa breakout ini juga cakep nih. Ini masih trennya sideways dan bagus pada dasarnya ya. Ya kalau bisa naik breakout ini, oh awesome banget lah. Terus healthcare, sektor healthcare bagaimana? Bagus, dia tidak buat lower low dan pelan-pelan mulai rebound. Jadi Bapak Ibu yang suka dengan sektor ini, silakan mulai cicil-cicil beli juga boleh ya. Tadi kalau nggak salah KF saya sekilas lihat dia agak naik deh. Sektor industri, wow ya, kata bottom dia rebound. Target saya di sini breakout bagus, akan bagus lagi pada dasarnya, tapi sektor ini masih terhimpit dengan kondisi COVID-19 ini. Apalagi PPKM ini dia akan berlangsung berapa waktu ya. Jadi sementara tradingnya pendek dulu aja di industri. Terus ini kemudian sektor infrastruktur juga masih akan naik. Kita lihat sektor ini akan didrive dengan sentimen 5G, yang mana
Ada beberapa corporate action terkait 5G ini yang akan berlangsung di minggu ini. Uji coba XL Axiata terhadap 5G-nya, terus rencana akuisisi Link dari XL Axiata yang akan mungkin menjadi katalis positif. Kemudian Telkom yang akan meng-IPO-kan unicorn-nya. Dia punya startup, bukan unicorn. Kita nggak tahu itu beneran unicorn apa nggak. Valuasi, kadang-kadang kalau valuasi kita mesti mikir juga sih. Terus kemudian ada Friend yang kita tahu, kita belum tahu nih ada langkah strategik apa, tapi harga sahamnya masih naik terus dengan bagus. ISAT, Indosat ya, dengan rencana untuk merger antara Indosat dan Tri. Wow, kita menantikan beberapa corporate action yang akan mendrive sektor ini. Oke, kemudian ada consumer non-cyclicals. Nah, ini masih abaikan dulu ya. Masih banyak sektor lain yang trennya cukup kuat. Jadi yang ini kita abaikan dulu. Properti slow but sure mulai naik ya. Slow but sure mulai naik. Pelan-pelan ya. Mungkin mereka merasa ini sudah terlalu murah kali ya. Walaupun secara sentimen belum ada sentimen yang kuat untuk mengkerek sektor ini untuk naik, tapi sementara masih oke. Terus Tekno masih sideways ya, masih sideways walaupun dia sideways di atas. Ya minggu ini sih saya lihat bakal terbang sih. Ya, saya nggak tahu Bukalapak bakal masuk sektor mana. Consumer cyclicals kah? Atau Tekno? Ya kita nggak tahu. Coba nanti cek dah. Saya coba cek nanti. Nah, terus sektor logistik. Wow, ini sektor logistik kita tahu lah. PPKM darurat orang banyak online ya, belanja market online semua. Dan ini tren yang bagus buat sektor ini ya. Dan kedepannya saya yakin juga dalam tren digital logistik. Kita akan, maksudnya gini, kita itu sekarang saat ini sedang mencoba untuk berdamai dengan kondisi ini. Damai dalam kondisi ini, maksudnya kita menerima kondisi ini, tidak menggerutu dan bersungut-sungut dan sebagainya. Dan kedepannya sektor logistik adalah salah satu ujung tombak supaya perekonomian tetap jalan. Jadi saya yakin sektor ini akan bagus. Ya. Ada emiten-emiten yang bisa Bapak Ibu collect ya. Untuk sektor ini. Dan salah satunya akan saya rekomendasikan untuk perdagangan besok. Oke, itu dulu. Market review, ulasan saham, rekomendasi dari Winner Stocks Indonesia, dan Mas Trader juga ya. Hari ini kita bahas mengenai stock split BCA. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ulasan market review ini. Besar harapan saya kita besok dapat cuan lebar lagi ya, kayak hari ini tadi dapat cuan lebar dari baca. Oke, sampai jumpa semuanya. Saya doakan kita semua ada dalam lindungan Tuhan, terhindar dari paparan COVID-19. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.